Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Walhamdulillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman Detasmen Terapi Qurani yang dirahmati Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan, kekuatan iman, Islam, dan keistiqomahan, dan insyaallah dipenuhi dengan kesabaran dan selalu dalam kebahagiaan, utamanya di bulan Ramadan ini masih diberikan kekuatan untuk bisa mengisi hari-hari Ramadan dengan baik. Para sahabat yang dirahmati Allah, ada satu berita yang menurut saya miris, ya, ini ada perang sarung ya antar desa menelan korban jiwa ya. Jadi ini perang sarung ini sepertinya sudah agak lama, tetapi menjadi viral lagi. Ini berita 3 hari yang lalu dari Sindo News ya. Janjian di medsos, perang sarung antar desa telan korban jiwa di Lampung Selatan nih, masya Allah. Jadi janjian gitu ya mereka untuk ini ya, masya Allah. Ya, masya Allah. Oke. Ya, jadi perang sarung antar desa di Lampung Selatan ya. Dan ini masih anak-anak yang rata-rata ini ya. Mereka ini anak-anak ya. Dan ada korban jiwa ya. Kalau tidak salah ini 1 ya yang meninggal ya. Karena ini para muda tak hanya perang sarung, namun mereka ternyata lempar batu. Tuh kan. Artinya bahwa janjiannya perang sarung. Ternyata ya tentu ya namanya emosi ya, benci, atau bahkan mungkin di antara mereka juga sudah ada yang mempersiapkan suatu alat ya, benda tajam termasuk batu dan segala macam. Dan kemudian ini ada yang meninggal ya, ada yang meninggal. Nah, jadi perang sarung berujung duka, sebuah tragedi memilukan melanda dusun 1 RT apa tadi itu ya, yang kemudian ditangani oleh kepolisian ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini untuk unjuk eksistensi ya ini ya katanya ya. Nah, oke, baik. Jadi inilah fenomena yang ada ya, anak-anak kita ya, remaja-remaja kita, bahkan SD, SMP masih tergolong muda ini mereka ya, yang kemudian gampang sekali tersulut emosi dan ingin menunjukkan eksistensi paling hebat, eksistensi paling kuat, eksistensi geng mungkin ya, gangster atau mungkin apalah kelompoknya ya dan seterusnya. Nah, ini miris sekali ya, padahal ya tentunya anak-anak kita yang harus kita tanamkan keislaman yang baik ya, dan harapannya mereka ya bisa sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh Allah kepada kita. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Itu semangatnya. Semangat ta'awun ya, tolong menolong di dalam ketakwaan, kesolehan, kemanfaatan, kebaikan, kemaslahatan. Itu ta'awunnya di situ, tolong menolong dalam kebaikan. Bukan justru malah tolong menolong 'alal ismi wal 'udwan, atas dosa dan permusuhan ya. Ini jadi medsos yang kemudian digunakan sebagai unjuk eksistensi itu ya macam-macam juga ya. Kalau eksistensi karya kebaikan nggak apa-apa, tapi kalau eksistensi kesombongan, eksistensi justru satu hal yang justru malah menimbulkan emosi bagi yang lain ya, karena mungkin pamer dan segala macam ya, maka ini tentu ironis ya. Oleh karenanya kita harus bijak menggunakan medsos. Anak-anak kita juga harus kita pantau di dalam menggunakan medsos, agar mereka jangan sampai kemudian dengan medsos itu muncul ya
apa ya tadi, kebencian dan permusuhan tadi, sehingga kemudian ternyata di luar agenda yang kemudian diharapkan, ada agenda di mana mereka saling perang, mereka saling bertengkar, mereka saling membenci, saling marah-marahan dan sebagainya. Ya, itu. Makanya kita tentu berharap ya, anak-anak kita khususnya anak-anak negeri bangsa Indonesia ini semua menjadi anak-anak yang soleh solehah, jadi anak-anak yang baik ya, anak-anak yang ihdinas shiratal mustaqim, yang selalu ditunjuki oleh Allah, dia mengambil petunjuk ke jalan yang lurus, yaitu punya waktu untuk belajar Al-Quran, punya waktu untuk mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, dari hal yang paling kecil, dari tidur sampai tidur lagi. Ya, kalau kemudian bisa hidup seperti itu, maka insya Allah ya negeri Indonesia ini luar biasa, akan menjadi sebuah negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang akan diberkahi oleh Allah SWT, karena pemuda-pemudanya taat kepada Allah, pemuda-pemudanya baik, pemuda-pemudanya saling tolong-menolong, bantu-bantu dalam kebaikan satu sama lain. Ya, bantu-bantu dalam membuat karya-karya kesolehan kebaikan. Ya, ini. Jadi karena apa? Ya tentu pemuda-pemuda hari ini adalah pemimpin-pemimpin hari esok. Pemimpin-pemimpin yang akan datang. Kalau pemudanya sudah punya mental emosional di mana mereka melakukan perang seperti itu, ingin menunjukkan eksistensi yang salah, maka otomatis ke depannya ya mereka akan saling ya seperti itu mentalnya. Ya, mudah-mudahan itu tidak terjadi di tempat-tempat yang lain ya. Artinya harapannya anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang baik, mendapatkan pendidikan Al-Quran, dan pendidikan tentang sunnah Nabi, mendapatkan pendidikan tentang akhlakul karimah, adab, etika, moral dan sebagainya, sehingga mereka bisa menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua, punya akhlak yang karimah, punya sopan santun yang baik, punya jiwa kemudian menolong yang baik, dan bisa melakukan kemanfaatan yang baik ya. Nah, ini mudah-mudahan seperti itu harapannya. Mudah-mudahan tidak terjadi di sekitar lingkungan kita, dan mudah-mudahan anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, jadi anak-anak yang baik, melakukan kemanfaatan, kesolehan, dan kita pun juga tidak bosan-bosan untuk terus ya membimbing ya, mengarahkan anak-anak kita ya, generasi muda, untuk selalu melakukan kebaikan. Ya, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.